curhat aja, cuman kayak butuh solusi gitu ya, lebih apa ya, aku kan pernah curhat beberapa ke temen gitu, cuma kayak bukan nemuin solusi tapi kayak adu nasib sama apa ya, kayak mending kamu gitu loh. Kenapa sayang? Kayak gini nih, aku kan bukan cerita apa-apa sih, curhatan, cuma kayak gimana ya, di hati tuh kayak nandes gitu. Apa ya bahasanya kalau nandes tuh? Kayak apa ya, kayak kecewa gitu. Kenapa? Gini loh Miss, aku kan dulu pernah ya merantau ke luar negeri, ke Taiwan. Nah, aku tuh sama keluarga awalnya sih baik-baik aja gitu loh, awal. Nah, terus ya gimana ya curhatnya nanti ya, ini apa namanya, deg-degan. Tadinya sih tak kira nggak bakalan diangkat lagi gitu kan, beberapa kali pernah telepon nggak diangkat gitu. Aku tuh salah nggak sih ya ngomong dibilang aib ya, bukan aib ya. Ini loh, aku tuh dulu mah ke luar negeri kan. Kamu jangan pakai handfree sayang, suaramu semakin lama semakin jauh. Enggak. Terus? Aku tuh dari 2014 sampai 2019 aku kan pernah merantau ke Taiwan nih Mbak. Nah, aku tuh hasil dari Taiwan tuh, aku kan jarang kirim aku punya keluarga, aku udah punya suami gitu. Aku kan di rumah suami ada usaha sendiri gitu. Nah, aku kan orang tua juga ya alhamdulillah termasuknya cukup gitu. Jadi gajiku utuh gitu, nggak buat apa-apa gitu. Terus aku kan nyelengin tuh ya, bisa beli tanah gitu, bikin rumah. Nah, aku kan dulu ke Taiwan di pabrik ya. Aku tuh kayak dimodalin sama orang tuaku dulu tuh. Jadi aku tuh imbal baliknya tuh ya udahlah gitu, itu daftarin haji orang tua gitu ya. Terus aku ya ngomong sama suamiku ya it's okay lah, nggak apa-apa gitu kan. Terus ya udah lambat tahun aku beli apa namanya motor gitu kan ya, motor juga enggak yang kecil-kecil gitu, kasarnya motor ninja gitu ya. Lah udah dapet rumah, udah dapet tanah, udah daftarin orang tua haji kasarnya, udah beli apa ya, apa kendaraan, apa segala macam. Lah aku tuh pulang gitu, adalah sedikit bawa tabungan sedikitnya Mbak. Nah, terus aku tuh udah di rumah apa segala macam, kayak tuh orang tua tuh gimana ya, kayak padahal aku tuh loh nggak gimana ya, pas di Taiwan juga ya bawa uang, tapi kok kayak diremehin gitu. Udah itu mah udah lah. Terus aku tuh berangkat lagi pas setahun pas di rumah tuh COVID, kayak kok gini banget gitu ya, padahal aku lo bawa duit masih sehat, tapi kok kayak orang rumah tuh gimana gitu ya. Nah, terus 2020 nih sama 2023 tuh aku kan berangkat lagi tuh 2020, izin suami. Sebenarnya sih nggak boleh, cuma aku maksa sama suami gitu ya. Terus dengan terpaksa suami kan ngizinin aku, tapi dengan catatan ya tuh, jangan kayak dulu lagi, kamu tuh ditabung duit, biarpun nggak kirim sama aku, seenggaknya kamu tuh tahu kan orang rumah tuh kayak gini gitu, kamu sehat, bawa duit, ada uang, tapi kayak dipandang sebelah mata gitu, tetap gitu. Nah, aku kan ya udah gitu ya. Terus adalah bentrok gitu sama suami gara-gara aku tuh, orang tua tuh ngomong ada sawah di Gade, ya udah aku kasihkan 25 juta gitu uangku ya, lambat laun. Terus suamiku tuh kayak apa ya, break gitu sama aku tuh, kayak suami tuh kayak ngenengin tuh, kayak diemin aku gitu. Jadi aku lo gue kasarannya, kita nggak berkabar tapi tahu gitu dia di rumah nggak pernah minta uang apa gitu.
pokoknya hidupku dia status masih ada sama aku, tapi ya itu dia kerja buat sendiri, aku kerja buat sendiri lah. Terus orang tua minta lagi gitu, ini ada ini katanya sawah gitu ya. Terus aku kasih 25 juta ya. Terus ada ngomong lagi gitu, 20 juta. Aku kasarannya percaya gitu buat orang tua tuh. Soalnya orang tua aku kan nggak butuh banget soal duit. Soalnya bukan menyombongkan diri ya. Orang tua aku masa udah cukup gitu loh. Kasarannya punya toko sembako di rumah tuh. Aku tuh bukan kurang mampu, bukan. Cuma kayak apa ya, kayak nggak mau gitu ngerepotin orang tua lah. Terus ya ngomong lagi orang tua tuh, Mbak itu buat beli tanah katanya 100 juta gitu. Kayak kamu tuh nggak ada ininya, beliin tanah aja, kan tanah jodoh-jodohan gitu apa segala macam. Merangak orang tua, ya udah aku lolosin lagi tuh, kasih gitu ya 100 jutaan lah. Terus buat ada lagi tanah lagi di sebelahnya lagi, sebelah rumah orang tua aku 75 juta aku kasih lagi lah. Terus ya aku kan pengen beli motor, kayak pas waktu di rumah tuh pengen beli motor susah banget gitu kan ya. Jadi kayak aku tuh pengen beli motor gitu kan, harga motor itu kan kisaran 35 jutaan tuh yang motor cewek tapi yang gede tuh PCX tumis. Terus aku beli, aku titipin sama orang tua tuh. Dikiranya tuh ya, aku kan ngomong nggak apa-apa dipakai, tapi itu nanti kalau aku pulang aku ambil ya gitu. Kasarannya tuh, aku tuh bukan apa ya, bukan gimana ya, bukan ngasih gitu loh, Miss. Bukan ngasih orang tua nggak apa-apa dipakai, tapi atas nama aku sendiri dipakai, mau apa terserah gitu, yang penting ada gitu ya. Nah terus itu anakku hajatan apa segala macem, disunat apa segala macam, aku ngeluarin biaya sendiri itu ya 130 jutaan ya 150 jutaan aku sendiri ngeluarin. Ibuku aku pegangin, bapakku aku pegangin, semuanya kebutuhan aku yang handle semuanya gitu kan lah. Orang tua rumah itu, rumah orang tuaku kan ada yang belum di plafon ya. Terus ya, tadinya sih aku kan berikan gitu sama suamiku ya, selama 3 tahun kan kita nggak ada kontak, nggak ada apa gitu. Ya udah gitu, pikiran aku kan pasti ya di rumah juga ya paling ya udahlah gitu. Kalau ujung-ujungnya apa sih, perceraian paling enggak gitu kan. Aku tuh pengen ngerenov 1 kamar aja buat aku pribadi gitu tadinya, tapi orang rumah kan ininya sekalian gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, buat kasarannya buat orang tua ini gitu kan ya. Terus juga kita kembalinya kalau udah pisan sama suami paling ujung-ujungnya ke rumah orang tua kan ya. Lah pulang aku tumis, pulang ya kasarannya kayak orang tua tuh nggak suka aku tuh, kayak nggak jadi berantakan sama suami tuh. Kayak nggak tahu ya, mungkin masih jodoh atau gimana, ya udahlah biarlah berlalu gitu kan. Dianya memperbaiki diri, akunya mungkin memperbaiki diri ya. Terus aku tuh berangkat lagi kan, kemarin cuma cuti cuma 1 bulanan ya lah. 2023 sampai 2005 tuh aku kan kerja lagi. Nah orang rumah tuh ada sawah katanya. Aku tuh sebenarnya aslinya mah pengen nabung buat sendiri, soalnya di rumah tuh kayak gimana gitu kan ya. Terus sawah katanya cuma 80 juta ini gini gitu. Terus aku ya udahlah gitu, toh buat nanti masa ini kata aku ya, pikiranku tuh lah. Terus aku kan pas waktu hajatanku ada kurangan apa segala macam, adalah saudaraku kan ada di Taiwan tuh ya, pinjem aku tuh kurang lebih ya 40 jutaan lah. Udah beres semuanya,
aku tuh kan rumah pribadiku sendiri nih. Aku kan kemarin-kemarin dari Taiwan kan udah punya rumah tuh, kasarannya belum finish semua gitu. Aku tuh pengen gitu loh ngerenov rumah sendiri dengan kasarannya kan. Aku pribadi sama suamiku udah baikan gitu ya, udah punya anak juga gitu. Suami kan udahlah cepetan pulang, diberesin udah cepet pulang gitu kan. Nyari apa lagi sih kamu, seenggaknya kamu tuh sawah udah ada, kamu beli tanah, ada rumahnya disewain, dikontrakin katanya. Tapi yang nikmatin bukan kamu sendiri loh gitu kan, kata suamiku. Lah aku tuh ya ngomong sama orang rumah, orang tua aku pengen direnov, kata aku tuh ya, kata orang tua nanti aja kalau kamu pulang gitu, kalau kamu pulang nanti yang megang duit kamu. Emang siapa yang megang duit, kata aku yang megang duit, cuma kan seenggaknya ada suami kan bisa ini kurang itu, kalau enggak ya udah sok bapak yang maju, nggak apa, suami kan kasarannya yang penting ya udahlah gitu, enggak terlalu nuntut banyak masalah suami Maya. Nah orang tuaku kayak marah ya, kayak semuanya diturutin minta suami tuh direnovin. Padahal ya kasarannya kalau dipikir-pikir selama ini loh orang tuh selalu di belakang gitu suami, kayak orang tua gitu. Tapi kasar, uang cuti, uang apa aku kasihin buat, bukan mungkin ya buat korban orang tua gitu. Tapi kok orang tua kayak gimana gitu ya. Lah aku kan maksa punya uang tuh, aku nggak kirimin semuanya itu, nggak kirimin kok suami, enggak, aku pegang sendiri, cuma kayak kurang buat ini beli pasir harga segini, itu semuanya ada resip semuanya ya, aku minta resip gitu kan. Lah jadi total tuh kurang lebih aku renov itu lantai plafon itu juga belum semuanya itu habis. Sekarang kan apa-apa mahal ya, yang bayar 1.000 itu habis 150 juta. Lah anak minta motor, lah ada sisa gitu kan, aku kasih motor Beat itu ya. Lah kok sekarang udah digituin, orang tua tuh marah-marah mulu, kasarnya kayak senggak ya udah kalau kamu nurutin suami terus sama anak kamu jadi ambil sok kita, kok gini gitu loh, maksudnya kok apa masih kurang gitu loh. Sawah yang beli aku, yang nggarap orang tua, kalau seumpama ngomong nih dijabarin ngomong, kalau sewa di per tahun loh di orang sawah 2 itu ya 10 juta katanya paling murah itu dapat, tapi aku nggak dapat per tahunnya karena manjain juga sama orang tua ya udah gitu. Lah aku kalau hasil nggak pernah. Lah ada aku beli sawah, beli tanah, ada 1 2 itu ada rumahnya kecil dikontrakin sama orang gitu, apa aku pernah minta? Enggak gitu kasarnya ya. Tapi kok gini banget, aku loh belum, kasarnya belum tua, belum apa ya, kalau ada ini apa ya, orang tua tuh ada ini anak kamu beli apa ya aku kasih, terus aku yang nggak pelit-pelit banget, aku pulang aku bawa emas aku kasih gitu kasarnya ya. Kok kurang apa gitu, maksudnya aku tuh beberapa curhat ke temen ya, tapi ya emang seumuran sih, jadi kok kayak pada adu nasib gitu loh. Aku belum nemuin solusi terus ya. Aku tuh mbak kayak suami kan udah sih kamu tuh pulang aja gitu kan, tuh kasarannya kamu tahu sendiri kan di rumah, apalagi aku pribadi yang di rumah gitu. Aku tuh nggak ngikutin orang tua kamu nggak ngikut orang tuaku, kita kan di tengah-tengah, kamu nggak bawa warisan, aku nggak bawa warisan, tapi kok diginiin banget. Udahlah aku tuh cari nafkah sendiri, tetep aja kayak diginiin. Aku lo nggak ngambil uang kamu, aku nggak foya-foya uang kamu, tapi kayak suamiku kayak udah di titik capek gitu kayak aku. Tapi aku kan kemarin ngomong nih sama bos ya, ngomong sama bos aku mau pulang gitu, los gitu kan. Tapi kata bos tuh, kamu nggak sayang tah,
nanti 1 tahun lagi kamu 25 tahun aja di sini. Aku kasih bonus 20.000 gitu. Jadi aku tuh bingung ya Mbak ya. Gimana menurut aku tuh kayak dulu aku pernah berikan sama suamiku kan, kayak bukan berkasarannya, kayak bertengkar mulu, jadi diem gitu, di titik dieman gitu kan. Orang tua tuh kok kayak kalau aku cerita pengen udahan sama suami marah, tapi kalau baikan marah juga. Kata suami, ya gara-gara sekarang mah duitnya nggak cair terus per bulannya gitu. Tapi kan kata aku ya, ini juga nggak ini banget gitu, kayak apa ya, padahal mah ya kita tuh nggak pelit-pelit banget sama orang tua gitu ya, kayak lebaran ya dikasih, kalau dia mau ziarah aku sangguin, aku kasih gitu. Jadi di titik mana gitu aku tuh bingung ya. Jadi minta solusi sama yang kasarannya kayak Mbak kan udah lebih tua dari aku kan, kayak makan asin garam kehidupan udah banyak melalui gitu kan ya. Gimana ya Mbak minta solusinya? Oke, sebentar. Kamu sudah ngomong 15 menit ya. 16 menit lebih. Pertanyaan saya, kamu kan tadi bilang bapakmu, ibumu orang kaya, nggak butuh uang, tetapi pada kenyataannya uang kamu diambil mereka semua. Artinya mereka nggak ada uang dong. Iya gini, ya nggak tahu ya ada uang apa. Jadi tuh maunya. Sebentar. Sekarang bukan masalahnya pada mereka. Saya tanya kamu. Tadi kan kamu ngomong kayak gitu kan, bahwa keluargamu itu nggak butuh apa-apa, keluargamu orang cukup, orang kaya. Tetapi pada kenyataannya kan mereka nggak kaya. Nyatanya uangmu selalu diminta-minta kan? Iya. Berarti ya gajamu jangan bilang orang tuamu kaya, orang tuamu serakah. Orang tuamu serakah. Kenapa? Kalau kamu kayak gitu, kamu akan melantur dirimu sendiri menganggap keluargamu kaya, tapi pada kenyataannya uangmu habis. Keluargamu itu butuh uang. Paham? Solusinya nggak ada kecuali kamu berhenti memberi. Mau dimusuhin atau tidak, diam. Kamu punya suami, kamu punya masa depan, diam sama suamimu. Ngapain kamu nurutin keluargamu? Paham? Kamu bilang keluargamu kaya, tapi pada kenyataannya uangmu habis kerja bertahun-tahun. Kamu beli ninja, kamu beli superhero apapun namanya, mobil ataupun sepeda, nyatanya habis. Nyatanya kamu ke luar negeri lagi, nyatanya kamu ke Taiwan lagi. Artinya orang tuamu nggak punya. Orang tuamu miskin, walaupun hartanya banyak, itu miskin. Miskin perasaan, miskin hati, miskin cinta. Nyatanya kamu masih ke luar negeri cari uang dan dimintain lagi dan lagi. Paham? Jangan katakan orang tuamu kaya, mereka semakin menjadi-jadi. Katakan pada diri sendiri, solusinya ada pada kamu. Kamu maunya apa? Kalau kamu mau mengembangkan keluargamu sendiri, kamu punya anak, ya udah, hiduplah sama suamimu. Gak boleh hidup itu menye-menye. Kamu yang kerja, kamu yang menikmatin. Nyatanya kamu beli super mobil sepeda tadi, ninjamu mana? Super beatmu mana? Bukan kamu kan yang menikmatin. Sawahmu yang ratusan juta mana? Nggak ada kan? Iya, jadi ada, tapi yang nikmatin itu orang tua. Makanya berarti kan orang tuamu bukan kaya. Kalau orang tua kaya nggak akan menikmatin hasil anaknya. Karena orang tua yang kaya bangga bisa membelikan anaknya. Saat anaknya pulang diberikan pada anaknya. Anaknya suruh cari, pulang suruh kerja lagi, cari suruh kerja lagi. Itu bukan orang tua kaya. Kamunya yang harus menjaga diri. Kalau kamu pingin rumah tanggamu utuh, kamu bersama suamimu. Jangan berhayal orang tuamu kaya. Orang tuamu tidak kaya. Kalau orang tuamu kaya, maka dia tidak akan mengambil 1 sen pun hasilmu. Dia akan memberikan kembali padamu. Ngerti? Jadi jangan bilang orang tuamu kaya. Orang tuamu kaya, kamu gak akan merantau ke luar negeri.
Orang tuamu kaya, nggak mungkin hartamu dipakai oleh dia. Kalau orang tuamu kaya, kamu kerja cukup 3 tahun. Kamu uangnya, sawahnya ninduk buat kamu. Yang 1 tahunnya 10 juta. Tapi jika orang tuamu masih mengharapkan uang dari kamu, itu bukan kaya, sayang. Paham? Jadi jangan selalu bilang bahwa orang tuamu kaya nggak butuh uang dari kamu. Nyatanya ratusan juta, puluhan ribu, puluhan juta orang tuamu yang ngekap. Suamimu nggak dapet. Buat selamatan anakmu apapun kamu yang ngirimin. Kalau orang tuamu kaya nggak bakalan minta. Kenapa? Bukan saya sombong. Orang tua saya nggak kaya, tapi sunatane anak-anak saya itu semuanya pakai uang orang tua saya. Orang tua saya itu selama saya menikah dengan orang Hongkong tidak pernah minta uang sama saya. Keluarga saya tidak kaya, tetapi untuk makan saja ibu saya cukup. Nggak perlu mengatakan menyewa sawah 1 tahun dapat 10 juta, tidak. Tetapi kalau kamu butuh, baru dikasihkan kamu. Lah nyatanya kamu sudah pulang pergi, tetap sawahnya dikekep sama keluargamu, sawahnya diambil sama keluargamu. Harusnya kan dikasihkan kamu. Benar nggak? Jadi aku itu kasihan sama kamu. Kamu itu nggak boleh kayak gitu. Kamu itu sedang dipermainkan keluargamu. Paham? Jadi enaknya gimana bisa? Ya kamu harus tegas pada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa orang tuamu kaya, katakan pada diri sendiri. Iya kak, maksudnya penilaianku kok cukup gitu orang tua, tapi kok masih kayak ya. Lah kenapa kamu nangis? Kamu sakit hati Miss Yuni marah sama kamu? Bukan, tapi kayak orang tua aku itu loh Miss, maksudnya kayak buat makan cukup ya, buat beli sesuatu cukup, tapi kok gini banget loh. Kalau aku nggak gini marah. Ya marah ya biarin. Lah kamu mau hidup selamanya di luar negeri, katanya orang tuamu kaya. Makanya ya. Ya stop, intinya stop. Kalau mereka kaya, mereka nggak akan nyari kamu puluhan juta, ratusan juta kok. Ngerti nggak? Saya tuh kasihan sama kamu. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Jangan jahat pada dirimu sendiri. Paham? Kalau orang tuamu kaya, kamu gak akan diizinkan ke luar negeri lagi. Ngerti? Kamu yang harus sadar diri. Kamu yang harus sadar diri. Sudah cukup pengabdianmu pada orang tua. Kecuali orang tuamu gak punya apa-apa, gak cukup untuk makan, orang tuamu sakit, kamu bekerja banting tulang ke luar negeri untuk menjaga orang tuamu. Itu baru jos, itu baru cocok. Tetapi jika orang tuamu sudah kaya raya, sudah beli tanah hektaran, sudah beli ini beli itu sampai motor trail sudah dibeli, tapi masih minta kiriman, kui jenenge serakah. Paham? Ya wes, semangat. Katakan tidak pada orang tua. Jadi menurut sampean aku gimana, Miss? Terserah sampean. Tetapi kalau kamu bertanya pada saya akan tegas pada diri saya sendiri. Saya akan mencintai diri saya sendiri. Saya akan simpan uang saya buat masa depan saya. Bukan untuk suami, tapi juga bukan untuk orang tua. Buat diri saya sendiri. Ingat, orang tuamu sudah cukup. Saya nggak tahu, karena kalau saya ngasih solusi ini kata Miss Yuni, saya yang salah lagi. Enggak, aku kan maksudnya butuh apa ya? Ya tadi, tegas pada diri sendiri, cintai diri sendiri. Tegas pada diri sendiri, cintai diri sendiri. Paham? Terus, iya, kata sampean aku pulang apa gimana ya, soalnya. Wah, nggak berani saya nyuruh orang pulang, Mbak. Karena apa? Kalau kamu masih butuh uang ya merantau. Tapi kalau kamu merasa sudah cukup, pulang loh. Kamu merasa sudah cukup belum? Sudah sebenarnya, cuma majikan kemarin kan. Gak ada hubungannya dengan majikan, sebentar. Kalau kamu sudah merasa cukup, pulanglah.
Karena kalau kamu menurutin orang majikan, sampai mati pun kamu nggak diizinkan pulang. Kalau kamu sudah merasa cukup, pulanglah sebelum ajal menjemput. Pulang. Iya. Pulang. Gini, ya aku kan udah ancang-ancang pulang nih. Cuma majikan tahun depan aja gitu. Nggak ada urusannya dengan tahun depan. Emangnya kalau kita mati nunggu tahun depan? Nunggu lebaran lagi? Maksudnya dia mau ngasih 20.000 itu. Ya berarti kan kamu merasa nggak cukup kalau kamu masih ingin dapat 20.000, Mbak. Makanya kan saya nanya sama kamu, kalau kamu cukup ya udah pulang. Walaupun kamu mau dikasih 100.000 pun, kalau kamu sudah merasa cukup ya udah pulang. Nggak ada hubungannya dengan majikan. Jika kamu sudah merasa cukup, pulanglah sebelum ajalmu menjemput. Ngerti? Iya, Miss. Mulia, pulang. Bismillah, ya nanti buat tenis ini, Miss. Pulang, jangan gara-gara uang 20.000 kamu ingin menungguin di situ. Kamu bilang sudah cukup loh. Tapi saya nggak tahu nih kata-kata kamu cukup. Karena tadi kamu bilang orang tuamu kaya raya, ternyata masih butuh uangmu. Saya nggak bisa membedakan mana yang kamu katakan benar dan mana yang tidak benar. Saya sudah tidak bisa membedakan lagi. Kalau kamu sudah merasa cukup, pulanglah sebelum ajal menjemput. Karena kamu diiming-imingi uang 20.000, kamu tidak jadi pulang. Wes, wih solusinya Miss Yuni. Jangan sakit hati ya. Kalau Miss Yuni ngomong kayak gini ya, bukan saya membenci kamu, tetapi kamu harus taat pada dirimu sendiri, sayang pada dirimu sendiri. Iya, maksudnya kan aku butuh solusi, kata sampean udah cukup gitu pengabdianku kepada orang tua aku. Berarti kan aku negesin kepada emak sama sendiri gitu kan. Kalau gimana kayak seenggaknya aku udah gitu mengabdi pada iya, maksudnya aku enggak kurang-kurang gitu belum mak. Sudah paham? Iya, Mbak. Ada yang lain lagi? Udah. Iya, makasih banyak, Mbak. Sama-sama. Jangan sakit hati ya. I love you. Bye-bye. Jangan sakit hati dengan kata-kata saya. Karena jika orang kaya itu sudah cukup, maka semuanya sudah cukup. Tetapi jika kamu masih kurang dan kamu harus banting tulang, berarti kamu gak cukup. Intinya seperti itu. Dan ya mungkin ada yang bilang saya galak banget gitu ya. Ya pada kenyataannya kamu lebih suka digalakin sih. Dipakai bahasa halus, gak ada yang paham bahasa halus saya. Saya mulai tadi diem sampai 16 menit. Gak konek-konek mbaknya. Kan sayanya yang jadi pusing. Ya maaf, karena kalian harus siap. Jadi pendengar juga capek. Jadi pendengar juga lelah. Ya giliran saya mengeluarkan ilmu ya wes mbok dedemit apa wes terserah wes. Sing baru masuk ya rasa kaget. Ini cerita-cerita hidup saya. Mangane nek Miss Yuni meneng ae kae lagi ngumpulno tenaga. Ojo dikira Miss Yuni ki budeken ngono. Miss Yuni lagi mengumpulkan tenaga. Sopo meneh telepon iki? Halo? Halo? Selamat malam.